Salam saudara, warga kerajaan, apa kabar? Saya berdoa kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan, kita senantiasa sehat dan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga seharusnya mengasihi sesama kita manusia, saudara. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti firman Tuhan di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi mengasihi Tuhan, Raja kita, harus berjalan beriringan dengan mengasihi sesama kita manusia, saudara. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi kita bisa mengasihi sesama kita manusia jika kita sudah terlebih dahulu dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kita belajar bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus juga mengasihi sesama manusia, mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini. Seperti yang terjadi di dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30, mengatakan, "Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan." Ayat selanjutnya, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat.'" Ayatnya yang ke-32 mengatakan, "Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka." Dan perhatikan ayatnya yang ke-34, saudara. "Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang, banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Meskipun dalam keadaan capek, meskipun dalam keadaan kelelahan, saudara, tapi pada saat melihat orang banyak yang ada di situ, Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Jika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita bisa melakukan hal yang sama, saudara. Yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah pada saat kita digerakkan dengan kasih Tuhan, maka kasih itu akan mendorong kita memberikan yang terbaik, bukan yang seadanya, saudara. Matius 6 ayatnya yang ke-35 mengatakan, "Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, 'Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini.' Tetapi jawabnya, 'Kamu harus memberi mereka makan.'" Perhatikan, saudara, murid-muridnya menginginkan hal yang mudah dan gak mau susah dengan menyuruh mereka untuk pergi mencari makanan di desa-desa, di kampung-kampung yang di dekat situ, saudara. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Belas kasih identik dengan pemberian dan memberikan yang terbaik, saudara. Seperti seorang ibu kepada anaknya, terutama pada saat masih bayi, merawat siang dan malam, memberikan ASI dan lain sebagainya, saudara. Ibu memberikan yang terbaik kepada bayinya. Demikian juga Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Meskipun dia capek, meskipun dia sendiri, Tuhan sendiri kelelahan, saudara, tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik. Memberikan sekalipun hanya itu yang dimiliki, saudara. Hanya 5 roti 2 ikan
Itu yang diberikan anak kecil kepada Tuhan Yesus. Hanya itu, tetapi Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Memberi tanpa harus mengharapkan balasan, saudara. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Memberikan yang terbaik, bukan yang seadanya, saudara. Yang kedua, pada saat kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka itu akan mendorong kita untuk berusaha sebaik-baiknya, saudara. Tidak cepat menyerah dengan keadaan yang ada, mau berpikir, mau bergumul, mau mengatur semuanya yang ada di dalam hidup kita, saudara. Ayatnya yang ke-37 dan 38 mengatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Dalam keadaan yang terbatas sekalipun, saudara, jika ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka akan ada usaha yang lebih, akan ada usaha yang ekstra yang akan kita lakukan untuk membantu sesama kita, saudara. Pada awalnya murid-murid keberatan dan protes kepada Tuhan Yesus pada saat disuruh memberi mereka makan. Karena yang muncul di dalam pikiran murid-murid adalah kerugian dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan makannya sebegitu banyak orang, saudara. Karena memang hati mereka tidak sama dengan hatinya Tuhan. Mereka memikirkan untung dan rugi. Tuhan Yesus tidak pernah memikirkan untung dan rugi, saudara. Yang ada adalah bagaimana caranya menolong dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Kemauan untuk bisa memberikan yang terbaik akan melatih potensi yang ada di dalam diri kita untuk memperbesar kapasitas kita, saudara. Seperti perumpamaan tentang talenta, meskipun hanya 2 talenta, 5 talenta, tapi pada saat kita mengerjakan sebaik-baiknya, itu akan berkembang, saudara. Dilipat gandakan menjadi 4 talenta dan 10 talenta. Yang ketiga, pada saat kasih Tuhan memenuhi hidup kita, kita belajar dari apa yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang di sekitarnya, saudara. Kita tidak akan pernah membesar-besarkan masalah yang ada, saudara. Tetapi kita akan menyederhanakan persoalan yang ada. Pada saat itu yang dihadapi adalah 5.000 orang laki-laki, saudara. Belum terhitung wanita dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara? Di ayatnya yang ke-39 dan ayatnya yang ke-40 mengatakan, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Perhatikan, saudara, Tuhan Yesus menyederhanakan, bukan menyepelekan, saudara. Pada saat kita melihat 5.000 orang, masalah yang besar, saudara. Tetapi pada saat kita hanya melihat 50 atau 100, permasalahan itu menjadi lebih sederhana, saudara. Secara keseluruhan memang tetap 5.000, tetapi kita fokusnya hanya yang 50 dan 100, 50, 100, 50 dan 100. Demikian seterusnya sampai selesai, saudara. Setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing, saudara. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita mendiamkannya? Apakah kita membesar-besarkannya? Atau kita menyelesaikannya dengan baik? Dengan cara kita membuat sistem, atau justru kita mencari bantuan jika kita tidak mampu sendirian, saudara. Pada saat kita berusaha dan menyederhanakan masalah itu, sekali lagi bukan menyepelekan, saudara, maka kita mulai bisa berpikir dengan jernih dan akan menemukan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita alami, saudara. Ketika masalah menjadi lebih sederhana, dari yang semula memikirkan 5.000 orang, sekarang hanya memikirkan 50-100 orang, maka kita akan mempunyai kekuatan yang lebih, saudara, untuk menghadapinya. Kenapa? Karena bukan sesuatu yang besar yang kita hadapi, tetapi kita berhasil menyederhanakannya, saudara.
Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, saudara. Jika kita bisa menyederhanakan masalah kita, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah itu, dan pikiran kita menjadi jernih sehingga kita bisa melihat solusi-solusi di balik masalah yang sedang kita hadapi, saudara. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian tentang seorang teman, seorang pengusaha. Pada saat itu usahanya sedang mengalami omset yang turun, saudara. Dan dia berpikir untuk mengurangi karyawannya. Pada saat dia berpikir seperti itu, tiba-tiba timbul belas kasihan di dalam hidupnya. Kalau mereka diberhentikan, mereka di PHK, mereka makan apa dan keluarganya bagaimana? Sehingga pada akhirnya teman itu tidak jadi mengurangi karyawan, saudara. Tetapi perhatikan, langkah yang diambil sangat ekstrim, saudara. Bukan mem-PHK karyawan, tetapi justru menaikkan gaji karyawannya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tersebut, saudara. Pada saat hatinya penuh dengan kasih Tuhan, Tuhan membalas usahanya. Tuhan memberkati usahanya. Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan dua tangannya, saudara. Sehingga perusahaannya terus boleh berkembang dan semakin berkembang, saudara. Jadi saudara, pada saat kita mengasihi Tuhan kita, pada saat itu juga seharusnya kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan segenap hati kita, saudara. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.